Ini mungkin inspirasi judul ini mungkin lebih tepatnya untuk generasi-generasi muda, tapi bisa jadi untuk generasi yang sudah tua juga gitu. Nah, ini atu awak gaul. Baik Bapak Ibu. Ada satu buku hasil penelitian dari seorang mahasiswa S3 di Universitas Islam Madinah. Beliau menulis tentang, bukan Islam Madinah, saya lupa, kalau tidak Pakistan berarti ya Universitas Islam Madinah. Tapi yang jelas tulisannya begini. Beliau menulis Dajjal dalam pengaruhnya terhadap generasi muda, tapi berbahasa Inggris. Dajjal dalam pengaruhnya terhadap generasi muda. Di dalam tulisan itu memang di depan buku, di cover depannya itu kita lihat enak sekali. Dajjal yang mempengaruhi atau dalam pengaruhnya terhadap generasi muda. Saya kira itu adalah persoalan Dajjalnya gitu, persoalan Dajjalnya. Ternyata beliau tidak menuliskan persoalan Dajjal itu secara detail, rinci tentang persoalan Dajjalnya, bukan. Tapi beliau di situ menuliskan tentang persoalan perkembangan dan teknologi. Satu di antara perkembangan atau pertumbuhan teknologi itu beliau bilang disebut di situ media sosial. Itu salah satunya. Beliau menuliskan judulnya begini. Dalam judulnya itu beliau sebut Muslim Youth and Social Media. Pemuda Muslim dengan atau dan sosial media. Berarti penelitian ini adalah dalam tulisan yang di bab itu dia fokus pada bagaimana pengaruh sosial media terhadap generasi muda, Muslim khususnya. Kalau kita membahasakan secara mungkin lebih agak sensitif itu begini, agak sedikit objektif lah gitu. Kita mengatakan bahwa kalau tidak Muslim ya terserah lah kan gitu. Nah, itu sebenarnya terlalu angkuh, tapi memang harus begitu gitu. Tapi umumnya itu untuk semua, umumnya untuk semua. Sebelum mengapa kita harus menjaga akidah? Ya kita harus paham dulu persoalannya, Pak. Apa sebabnya akidah itu harus dijaga gitu. Kalau kita bicara era digital, kita bicara era akhir zaman, pertumbuhan teknologi. Karena teknologi itu baru tumbuh di akhir zaman saja. Zaman atu-atu dulu enggak ada yang pakai HP itu. Jangankan HP, surat aja entar dibalas atau tidak kan gitu. Itu zamannya gitu. Zaman dulu gitu. Sekarang Bapak Ibu ada satu pertumbuhan teknologi yang canggih di Qatar itu dan Dubai itu. Jadi tak perlu lagi motor di atas lantai. Tak perlu lagi motor di atas darat. Jadi sudah ada motor di atas udara, di udara sudah ada. Jadi mereka tinggal mau berangkat, yang penting punya duit aja lah. Jadi punya duit bisa naik tuh motor. Sudah canggih. Itu di Dubai, Pak. Jadi orang sedang sibuk berantem, sedang sibuk perang, dia sibuk memunculkan bagaimana teknologi-teknologi yang canggih itu dapat muncul. Bayangkan, Pak. Di Cina modelnya berbeda. Kalau di Dubai itu dia tak pakai penutup. Kayak skuter tapi bisa terbang. Skuter terbang. Tapi kalau di Cina itu kayak naik Honda tapi sudah ada penghalangnya. Tapi terbang. Artinya beberapa tahun ke depan tidak macet lagi. Karena nggak butuh lagi jalan darat gitu. Cuman permainan di arah terbang-terbang gitu. Ada satu keinginan daripada Dubai tersebut membuat apartemen tergantung. Tahu Bapak Ibu apartemen bergantung? Jadi nanti ada apartemen terbang, apartemennya terbang. Nah ke sana itu nanti pakai itu. Pakai alat canggih tadi. Itu Dubai, Pak. Jadi tak main lagi Burj Khalifa itu tak main lagi. Sudah ada apartemen yang lebih canggih. Ini ide, keinginan mereka. Dan sudah dirancang. Artinya di era yang serba
Teknologi, kalau bahasa sekarang nih, kalau kata anak muda, tak zaman kami nulis, Pak. ChatGPT aja selesai, subs keluar semua, kata gitu. Jadi cerdasnya manusia sekarang ini agak ragu kita. Ragu cerdas beneran belajar atau cerdas karena ChatGPT atau AI. Jadi kalau kita membahasakan, ada Tuhan baru yang lebih cerdas oleh menurut generasi itu lebih cerdas daripada Tuhan. Ketika dia bilang Tuhan minta duit tak datang. Tapi ketika dia bermain dengan sosial media duit datang. Cukup aku saja duitku masuk. Paham Bapak Ibu ya? Itu teknologi. Jadi cukup aku saja duit dapat. Ini muskil apa? Ini problemnya di situ. Apakah kita harus menafikan keberadaan teknologi? Tidak Pak. Karena kita tidak bisa juga meninggalkan teknologi itu tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena memang alatnya itu sekarang, alatnya itu. Makanya kata para ulama itu, kita tidak bisa menafikan pertumbuhan teknologi, tapi kita bisa menjadi orang yang tidak antipati terhadap teknologi. Yang kita persoalkan sekarang itu, bagaimana sikap kita dengan teknologi. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya di rumah kita itu tak bertegur sapa antara kakek, antara nenek, antara anak dan cucu. Kakeknya di ujung, anaknya di sono, cucu di sini. Tiga-tiganya main begini semua. Atuknya pun ikut juga. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama judi online, kemungkinan kedua adalah game online. Mungkin bagi atuknya lagi senangnya main HP, bisa chatting-chattingan. Bro, kita sudah sama-sama tua, tapi kan chattingan gitu. Ini poin penting, Pak. Pertanyaannya ada apa imbasnya, Pak? Dampaknya apa? Nah, ini baru ingin kita lihat, Bapak Ibu, pasca corona. Pasca corona itulah, jadi gini. Kalau kita boleh mengambil kesimpulan sedikit saja. Rusaknya generasi kita atau mulainya pertumbuhan teknologi itu dengan pesat itu adalah ketika corona. Itu semua sekolah, tetap sekolah, tapi menggunakan HP. Itu sudah mulai itu Pak, sudah mulai. Kalau zaman kami dulu sekolah, di pesantren itu boro-boro HP Pak. Jangankan HP, AC aja tak ada. Jangankan AC Pak, kipas angin aja tidak ada Pak dalam kelas kami itu. Panas-panas lah, terserah. Dalam panas saja masih bisa tidur Pak. Coba bayangkan, dalam panas masih bisa tidur. Itu tidak ada Pak, tidak ada. Tak ada AC, tak ada kipas. Bayangkan, kami tidak pakai apapun. Alat komunikasi tidak ada. Uniknya lagi, duit dikirim tuh nggak pakai ATM Pak. Pakai wesel. Tahu Bapak Ibu wesel kan yang sampainya 1 pekan kemudian. Itu keburu lapar duluan Pak. Tapi baru datang. Artinya, masih ada yang bisa mempertahankan itu. Hanya saja eksistensi yang tak bisa. Makanya di sini pertumbuhan teknologi itu tidak bisa kita tidak bisa meninggalkannya, tidak bisa. Apalagi Bapak Ibu lihat nih dajjal-dajjal di depan nih kan Bapak Ibu nih. Ini dajjal nih Bapak Ibu. Ini kenapa saya bilang dajjal? Kalau mereka menipu dajjal dia. Tapi kalau tidak menipu dia jadi lebih baik dia. Karena memang begitu. Saya lihat ada komentar di beberapa YouTube itu tentang diri saya Pak. Ini karena dia komentar kan. Jadi ya kita coba tengok komentar. Itu sosiologi, sosial media. Jadi kerjaan orang di sosial media itu Pak mencaci memaki. Cuma itu aja. Kerjaannya mencaci dan memakinya. Ya mungkin ada sebagian kecil yang mengambil pelajaran. Tapi kita berharap sebagian besarnya mengambil pelajaran. Dia bilang saya, wah ini Ustadz. Pokoknya wahaboy lah kata dia. Ustadz, apa namanya itu? Ustadz bodoh kata dia. Pokoknya habis lah pokoknya. Nah itulah kalau kita harus bersiap dengan media sosial begitu Pak. Bapak Ibu bayangkan bagaimana Ustadz Abdul Somad dicaci dan dimaki. Bagaimana Bapak Ibu bayangkan Ustadz Adi Hidayat yang dicaci maki. Itu komentarnya 8.000 Pak. Yang nonton cuma 200.000. Komentarnya 8.000. Coba bayangkan ya. Tapi caci maki semua. Begitulah kondisi. Karena di sosial media itu. Kalau kita melihat orang yang suka dan tidak suka. Itu lebih banyak enggak sukanya Pak. Karena setiap orang bisa komentar bebas. Nah disinilah
perannya iman tuh di situ. Peran iman itu di situ, Pak. Makanya kalau kita membicarakan tentang persoalan menjaga akidah, kita lihat dulu kerusakannya apa. Dr. Mustafa Umar itu ketika permasalahan pilkada kemarin, itu habis Pak dihujat itu Pak. Tapi dihujatnya adalah di channel YouTube. Di channel YouTube. Dalam podcast beliau dicaci, dihujat gitu. Karena mungkin dianggap membela salah satu pihak. Pertanyaannya kalau tidak ada teknologi, kira-kira orang tahu tidak? Tidak tahu Pak. Bisa tidak orang komen? Tidak bisa Pak. Tapi ketika ada alat yang canggih begini, semua orang bisa komen. Yang tidak berilmu pun bisa komen. Justru yang banyak komen itu yang nggak punya ilmu Pak. Serius. Itu persoalannya di situ. Akhirnya perkataan Nabi itu mulai terbukti sedikit demi sedikit. Apa kata Nabi? At-tapih. Yatakallam, berbicara. Kalau membahasakan hadis Nabi itu ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu kata Nabi? Orang yang tidak punya keahlian, tidak punya apapun mereka berbicara. Jadi at-tafih yatakallam fi amril ammah. Mereka berbicara bebas, suka-suka hati dia saja. Artinya mau mencaci, memaki dan lain sebagainya. Uniknya pertumbuhan teknologi ini itu menyebabkan orang-orang bisa bebas berekspresi. Siapapun mereka berbebas berekspresi. Nah sekarang kita lihat apa dampak negatif daripada teknologi tersebut. Satu, orang-orang yang tadinya punya sosial media, ada yang hilang dari situ Pak. Satu, hilang adab. Kita ambil contoh dalam perkuliahan. Sebenarnya kuliah online itu bagus Pak. Bagus. Cuma ada cumanya. Lebih banyak tidak bagusnya. Kenapa? Satu, dosen tidak mengerti akhlak mahasiswa. Nggak ngerti Pak. Yang kedua, mahasiswa tidak akan pernah bisa lebih hormat kepada dosen. Karena dia tidak tahu bagaimana karakter dosennya. Makanya mohon maaf. Model menuntut ilmu talaki langsung bertemu. Itu jelas Pak. Jelas betul. Bagus Pak. Oh tahu kita kalau kita ngajar masuk ke dalam kelas anaknya ada 5 orang. Kita tahu Pak ke-5 ini karakternya bagaimana. Dan kita hafal. Itu kalau di online tuh bagaimana kalau kita mau menghafalnya Pak. Bisa jadi wajahnya orang namanya siapa. Itu bisa saja. Tapi kalau dia masuk ke dalam kelas kita tahu Pak. Kita bacain absensinya satu-satu. Hilang adab. Maka kata Syekh Naqib Al-Attas itu. Ada namanya ulama dari Malaysia. Seorang filosof muslim. Muslim scholar. Seorang muslim, filosof muslim. Cendekiawan muslim hari ini yang masih hidup. Namanya Syekh Naqib Al-Attas. Apa beliau kata? Rusaknya peradaban Islam ini. Itu internalnya adalah disebabkan loss of adab. Artinya loss of adab itu apa? Hilang adab. Tidak punya adab. Mau tua, mau muda, sikat. Mereka tak lagi punya adab. Tidak punya adab terhadap apa? Tidak punya adab terhadap kehidupan. Tidak punya adab terhadap ilmu. Tidak punya adab terhadap agama. Tidak punya adab terhadap agama. Loss of adab. Hilang adab. Dan apa dampak daripada hilang adab di sini Pak? Dampak daripada hilang adab di sini semuanya bermasalah. Kita ambil contoh dalam dunia pendidikan. Ini kasus Pak. Dalam dunia pendidikan. Seorang anak bisa saja memarahi guru. Murid bisa memarahi guru. Murid bisa memukul guru. Murid bisa menjewer guru. Anaknya yang merokok ditempeleng sama guru. Mamanya yang marah Pak. Mamanya marah. Ini viral videonya Pak. Mamanya yang marah. Setelah mamanya marah-marah. Diuntung ada yang memvideokan. Viral pula mamanya tadi. Jadi anak sama mama viral dua-duanya Pak. Wah, mantap juga itu. Untung juga itu. Cuma viralnya negatif. Akhirnya dihujat, dicaci dan dimaki oleh netizen Pak. Dia yang salah, anaknya yang salah. Tapi dia pula yang marah. Kalau zaman kami kecil dulu. Kami yang salah. Kemudian dimarahi oleh guru. Kemudian orang tua kita datang. Itu bukan membuat kita semakin aman Pak. Tapi kita dibantai dua-dua sekarang di situ.
Yang tadinya membantai cuma satu guru, sekarang dua Pak. Orang tua iya, guru iya. Habisin Pak, katanya, habisin. Kalau Bapak kurang kayu, saya kasih kayu, katanya. Begitu orang tua kita zaman dulu Pak. Tapi sekarang tak boleh. Bapak pukul masuk penjara. Ada undang-undang yang mengatur. Itu cara model pelemahan. Jadi cara model melemahkan kita sekarang, model pendidikan untuk melemahkan begitu. Salah satunya kedisiplinan yang ketat itu direnggangkan. Kalau saya boleh membahasakan, begitulah cara mereka ingin merusak akidah-akidah kita, merusak kedisiplinan kita, merusak tatanan-tatanan yang sudah dibuat. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Tersebar semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Di dalam sekolah banyak anak-anak yang merokok, main HP, tak ada fokus Pak. Apalagi sekarang, Bapak Ibu masukkan anak-anak di sekolah itu, di sekolah umum itu, di sekolah negeri itu, insya Allah tak belajar pun pasti lulus. Insya Allah. Karena syaratnya adalah harus lulus. Nah itu masalahnya Pak. Jadi saya pernah cerita di beberapa tempat itu, ada salah satu universitas itu bilang begini. Ini kalau mahasiswanya dapat nilai D, ini nanti berpengaruh pada akreditasi. Jadi apapun kelakuan mahasiswa tadi tetap nilai akhirnya B. Nilai akhirnya B. Bapak Ibu bisa bayangkan nilai akhirnya B. Mau masuk mahasiswa tersebut, tidak masuk dia, nilai akhirnya adalah B. Itu yang tatap muka saja begitu Pak. Bagaimana yang online? Ini saya mengajar langsung online Pak. Mengajar langsung online. Saya ngajar Pak, ngajar nih. Itu mahasiswanya tidur semua Pak. Tapi fotonya ada. Orangnya tak ada, tidur semua. Jadi pas kita panggil, kita tunjuk untuk menjawab. Tidak ada satupun yang jawab. Bingung saya. Rupanya kabur semua Pak. Dan begitulah kondisinya. Itu saja kita tak bisa kontrol. Maka saya kata hilang adab kita. Hilang. Berkurang sedikit demi sedikit. Loss of adab. Jadi Bapak Ibu sebenarnya Islam ini runtuh itu bukan hanya bukan Islam yang runtuh. Peradaban Islam yang runtuh ini itu disebabkan karena loss of adab tadi. Kitanya persoalannya. Apa sebabnya? Teknologi. Makanya salah satu caranya orang-orang Yahudi itu untuk menjauhkan kita dari agama kita khususnya itu dengan media ini Pak. Sekarang Bapak Ibu lihat. Lebih ramai mana? Orang main HP atau baca Quran? Itu sudah jelas itu Ustaz. Tak perlu dibahas. Memang. Karena sudah jelas itulah kita ingin membuka mata orang. Perhatikan betapa dajjal dunia itu selesai. Itu tidak terlalu berbahaya Pak. Kenapa saya kata tidak terlalu berbahaya? Itu sifatnya individual. Sehingga yang lahir dampak negatif yang kedua daripada pertumbuhan teknologi individualisme. Ini penyakit dalam dunia perang pemikiran Pak. Penyakit yang paling berbahaya dalam dunia perang pemikiran itu adalah yang muncul dari aspek tersebut adalah individualisme. Dan Bapak Ibu tahu itulah yang diinginkan oleh Yahudi terhadap kita semua. Bagaimana setiap orang di antara kita nih tidak open lagi terhadap yang lain. No care. You. Gua. Sekarang kita lihat dalam satu model bisnis saja. Itu orang barat mengatakan begini. Family is family, business is business. Tahu Bapak Ibu maksudnya apa? Bisnis adalah bisnis, keluarga adalah keluarga. No family in business. And no business in family. Tidak ada keluarga dalam bisnis. Tidak ada bisnis dalam keluarga. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Itu dalam lingkup keluarga Pak. Jadi ada satu kasus ibu-ibu datang. Ustaz pinjam duit Ustaz. Saya tahu Pak keluarga dia tuh orang kaya Pak. Kaya betul. Bukan kaya lagi, kaya betul. Tuan Takur Pak. Kalau Bapak Ibu dengar Tuan Takur ini kan bahasa orang zaman dulu kan. Berapa banyak tanah yang dia miliki, entah sertifikat dia atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas banyak tanahnya Pak. Tuan Takur. Kemudian dia punya banyak usaha. Kemudian Bapak ini pinjam ke saya, pinjam duit. Pinjam duit Ustaz. Saya tanya, Bapak pinjam uang ke saya tak salah gitu. Tidak Ustaz ini. Bapak tak pinjam sama, dijawab sama dia. Tak usah sebut-sebut nama dia Ustaz. Coba bayangkan Pak. Itu keluarga Pak, keluarga. Justru persoalan ini malah semakin mengerucut Pak. Banyak apalagi dalam kasus-kasus perwarisan. Ada anak yang memenjarakan ibu kandungnya hanya karena
Karena duit. Maka mereka tidak lagi berpikir, itu ibunya. This is my mother. No mother, no mother. In money, no mother. Dalam duit tidak ada orang tua, Pak. Dia berani mempenjarakan ibu kandung dia sendiri. Kira-kira adab hilang apa tidak hilang itu? Nah, nanti sumber utamanya kita bisa lihat. Apa sumber masalah ini di mana? Itu bisa kita lihat di akhir. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Loss of adab. Jadi kita ini sedang diserang di situ, Pak. Sedang diserang. Nah, yang kita tidak sadar itu, kita menganggap remeh pertumbuhan sosial media ini, pertumbuhan digital ini. Kita anggap remeh, Pak. Anak kita kasih HP, biarlah dia main, yang penting dia sholat, nggak ke masjid nggak apa-apa. Anak kita yang nggak apa-apa Ustadz dia, yang penting dia puasa Ustadz, yang penting dia puasa, nggak apa-apa dia main HP Ustadz, yang penting dia puasa. Sebenarnya secara sederhana baik Pak, tapi mohon maaf Pak, dampaknya besar, lebih besar daripada puasa dia sendiri. Lebih besar daripada puasanya. Puasanya dia puasa. Tapi dia tidak mengenal situasi dan tidak mengenal dunia Pak. Tidak mengenal dunia. Akhirnya yang kita simpulkan adalah tidak dapat hasil yang signifikan antara puasa dia dengan adab dia tak dapat. Antara puasa dia dengan agama dia bertolak belakang. Bisa dipahami maksud saya Pak? Jadi ini dampak paling sederhana itu dalam rumah tangga kita tadi. Kita anggap biasa sepele, ternyata dampaknya besar. Itu yang kita ambil contoh tadi. Kakek, anak, dan cucu tidak kenal. Tidak kenal. Kenalnya di media sosial. Saya unik banget Pak. Satu ketika saya berkunjung ke rumah adalah kawan. Dia manggil anaknya itu. Kalau kita kan, nak, tolong ambilkan minum nak. Dia tak begitu Pak. Padahal jaraknya dia kamarnya di situ, dia di sini. Tahu Bapak Ibu cara panggil anaknya bagaimana? Assalamualaikum, nak tolong ambilkan minum nak. Bayangkan Pak, pakai HP sekarang. Panggil jaraknya cuma begini Pak. Coba anak dan bapak itu jaraknya dekat, manggilnya pakai HP. Padahal masih bisa ke situ. Maka kata guru saya, salah satu dampak daripada yang paling negatif sekali itu adalah individualisme. Apa maksudnya individualisme itu Pak Ustaz? No care, tidak ada lagi perhatian terhadap sesama. Itu dampak kita sekarang. Bapak Ibu boleh perhatikan, kasus-kasus yang paling nampak hari ini adalah, kita ambil contoh Palestina. Di tengah begitulah Palestina dibombardir oleh siapapun, umat muslim masih bisa membeli produk Islam. Bisa Pak, masih menikmati. Makanya kalau saya berbicara tentang produk Islam, saya bilang aja tanpa basa-basi, yang masih membeli produk Islam munafik, gitu saya. Munafik. Itu iman Pak. Nah sekarang kita lihat simbol sumber masalahnya apa? Pertumbuhan teknologi tidak bisa kita tahan. Tapi adab makin hancur. Apa sumber utamanya? Adakah yang bisa menyelaraskan antara pertumbuhan teknologi dan pertumbuhan adab dan pertumbuhan agama? Ada. Apa yang bisa membuat ini selaras? Iman. Apa namanya Bapak Ibu? Iman. Man yathbutu alal iman. Yang bertahan dengan imannya, itu yang menjadi kontrol kehidupan umat muslim Pak. Mohon maaf, bukan muslim, mukmin. Kenapa saya katakan mukmin? Saya membedakan antara muslim dengan mukmin, Pak. Kenapa saya membedakan antara muslim dan mukmin? Karena mukmin itulah yang sejati, bukan muslim. Kenapa muslim ini bisa berubah-ubah? Kadang dia beriman, kadang tidak. Bahkan Nabi kata dalam riwayatnya, dalam hadisnya begini. Yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Wa yumsi kafiran wa yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Kadang sore hari dia beriman, malam pagi hari dia beriman, malam dia kafir. Kadang di malam hari dia beriman, subuh dia kafir, pagi dia kafir. Ini yang disebut dengan tidak teratur. Maka saya kata ini muslim. Kenapa berubah-ubah dia? Nah yang bisa itu apa? Iman. Persoalannya adalah ketika kita membedakan antara mukmin dengan muslim, jumlah mana yang paling banyak? Muslimkah, mukminkah? Muslimkah, mukminkah? Maka tak salah ketika ada seorang ilmuwan mengatakan, I see Muslim in Indonesia but I don't see Muslim. I see Muslim but I don't see Islam.
Tapi ketika dia ke Inggris, dia bilang begini, I see Islam but I don't see Muslim. Apa kata dia? Ketika saya pergi ke Indonesia, kata, saya lihat di situ banyak sekali umat Muslim. Tapi saya tak melihat nilai-nilai Islam, kata dia. Tapi ketika saya pergi ke Inggris, I see Islam but I don't see Muslim. Kata dia. Saya melihat Islam, nilai-nilai Islam diterapkan, tapi I don't see Muslim. Tapi saya tak melihat umat Muslim. Kata dia. Maksud ini sebenarnya, itu kritik bagi kita. Betapa orang-orang di Indonesia ini banyak sekali mayoritas Muslimnya. Persoalannya adalah banyak di antara Muslim ini yang mohon maaf tidak beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Muslim itu lebih banyak daripada mukmin. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan dari sekian banyak Muslim tuh siapa yang sholat? Berapa banyak yang sholat? Lebih banyak yang sholat atau yang tidak sholat? Sekarang pertanyaannya dari yang sholat itu berapa banyak yang khusyuk sholatnya? Dari yang banyak khusyuk sholat itu siapa yang sholatnya di masjid? Itu kalau dikerucutin sampai akhir, sampai kalau kita ambil kalimat terakhir, seberapa banyak yang diterima? Wallahu a'lam bishawab. Kan begitu jawaban kita Pak. Dari sekian banyak yang sholat tadi subuh nih, sekian banyak yang sholat ini, pertanyaannya berapa banyak yang diterima oleh Allah sholatnya? Mungkin ada orang yang sholatnya mohon maaf terpaksa karena takut dimarahi istri misalkan. Ada yang sholat takut dimarahi ayahnya misalkan. Atau sebaliknya Pak. Ya mungkin saja. Tapi kita berhusnuzon kepada Allah yang hadir tadi subuh semuanya insya Allah mukmin karena Allah. Kenapa demikian Pak? Karena ada diskusi orang Yahudi berdua. Ini terjadi di Malaysia. Apa kata orang Yahudi tadi? Aku takut dengan orang-orang Muslim ini. Itu kalau mereka sholat Jumat rame banget. Rame, masjid penuh katanya. Itu kalau mereka bersatu bahaya itu. Itu jawaban mereka Pak. Pernyataan mereka gitu. Tapi kata kawannya, enggak katanya. Aku enggak khawatir kalau sholat Jumat enggak khawatir. Dijawab sama kawannya. Lah terus apa? Sholat subuh katanya. Kalau sholat subuhnya penuh, sama seperti sholat Jumatnya atau sholat zuhurnya misalkan. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang sholat Jumat. Kenapa begitu? Orang bangun subuh itu antara sadar dan tidak sadar. Tapi dalam kondisi begitu mereka memaksakan diri untuk datang. Tapi di tengah orang hidup biasa kalau mereka datang sholat itu biasa. Saya mikirkan iya juga Pak. Kita lihat rujuk ke hadis Nabi. Benar Pak. Asqalus salat alal munafiqin. Beratnya sholat bagi orang munafik itu apa? Dua saja Pak. Isya sama subuh. Tapi di antara isya dan subuh ini mana yang paling berat? Subuh Pak. Subuh. Bayangkan dianggap nifak. Pertanyaannya kita ambil Pak. Mengapa kok nifak? Kalau munafik Pak sekuat apapun pengetahuan agamanya. Sebesar apapun ilmu agamanya. Kalau dia munafik bisa saja diajak kerja sama orang kafir Pak. Bisa saja. Ustadz ini nyindir-nyindir. Tidak nyindir Pak. Begitu kenyataannya. Faktanya begitu Pak. Apa faktanya? Orang beriman tapi bisa. Mohon maaf. Mengaku beriman. Bukan mumin tapi mengaku beriman. Tapi dia bisa bekerja sama dengan musuh. Yang jelas-jelas memusuhi kita. Pertanyaannya apa yang cocok untuk kita sampaikan kepada mereka? Nifak. Itu penyakit nifak Pak. Munafik. Nah, sekarang kalau Nabi bilang orang munafik di akhir zaman itu banyak sekali kata Nabi. Itu yang ngomong Nabi bukan saya Pak. Pertanyaannya terbukti apa tidak terbukti itu kira-kira. Itu yang Nabi katakan. Di akhir zaman itu akan datang sab'una kadzab kata Nabi. 70 para pendusta. Satu di antaranya karakter daripada nifak itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini kita kembalikan Pak. Individualisme. Jadi jangan Bapak Ibu pikir pertumbuhan teknologi itu adalah berdampak positif saja. Kita harus lihat daripada sisi negatifnya. Sehingga kehancuran dunia ini Bapak Ibu itu disebabkan karena salah satu penyebabnya adalah orang tidak lagi perhatian terhadap sesama. Makanya istilahnya Dr. Mawardi itu begini. Diamnya orang soleh itu sebab daripada kerusakan. Diamnya orang soleh itu adalah sebab daripada kerusakan. Kenapa? Kalau orang soleh tadi tahu dia kerusakan itu ada, dia stop Pak. Cuma mengapa dia tidak stop? Bisa dipahami Pak ya? Ada kerusakan kemungkaran.
Nah orang soleh ini tahu. Dan dia mengatakan jangan lakukan. Itu bagus Pak. Tapi karena dia diam, kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ya hancur kata dia. Mau ada orang soleh atau tidak ada orang soleh di dalam kampung tersebut, kalau kemungkaran merajalela, mati semua, dilaknat semua, diazab semua Pak. Itu yang menjadi masalah kita. Makanya Bapak Ibu, individualisme itu dampaknya negatifnya besar terhadap pertumbuhan kita. Nah ini yang kemudian ingin diciptakan oleh kaum Yahudi. Individualisme dalam sisi umat muslim itu. Dan sudah terbukti dan terjadi. Makanya kalau ada, lihatlah Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau ada kasus tabrakan, yang pertama kali itu apa yang dilakukan oleh mereka? Foto dulu, posting langsung. Baru ditolong. Orangnya udah mati Pak. Coba bayangkan. Kalau dulu nggak ada orang mikir Pak. Tabrakan, langsung Pak. Sergap. Kalau sekarang enggak. Foto lu ini banyak dapat viewers nih katanya. Coba bayangkan, orang mati saja bisa dijadikan duit. Orang mati saja bisa dijadikan duit. Ini kasus Pak, kasus. Ini fakta. Beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Yang menjadi tengah-tengahnya adalah, yang di tengah-tengahnya itu ada konten kreator. Jadi konten kreator ini memanfaatkan pertikaian antara Ustadz A dan Ustadz B. Untuk cari cuan. Banyak yang nonton. Seneng Pak. Dia dapat untung, kita buntung Pak. Kita diadu domba, dia untung. Kira-kira dampak negatif atau positif? Ustadz dari tadi semuanya negatif terus saja terhadap pertumbuhan teknologi. Sulit mencari positifnya Pak. Karena apalagi sekarang perempuan buka-bukaan di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok, apalagi TikTok itu Pak. Pertumbuhannya terus. Kalau kita manfaatkan kata Ustadz Abdul Somad untuk kebaikan silahkan. Pertanyaannya 1 kebaikan 10 keburukannya Pak. Kita bukan mempersoalkan hal tersebut. Tapi ladang keburukan kemaksiatan itu nampak. Baik. Nah sekarang Bapak Ibu, di antara kehancuran ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kata Nabi. La ilaha illallah. Nabi bilang begini. La ilaha illallah. Saya ambil satu contoh. Ketika Nabi masuk rumah Zainab binti Jahshin, itu Nabi bilang begini. La ilaha illallah. Nabi masuk dengan wajah yang khawatir. Sangat mengkhawatirkan. Nabi sedih, khawatir. Kata Nabi, la ilaha illallah. Kemudian diteruskan oleh Nabi, wailun lil arabi syarrun qad iqtaraba. Kata Nabi. Kecelakaanlah bagi orang-orang jazirah Arab. Ini kita ambil permisalan untuk semua. Jazirah Arab, kejahatan mulai mendekat kepada mereka sedikit demi sedikit. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi memulainya dengan satu kalimat. La ilaha illallah. Artinya Bapak Ibu, artinya kata para ulama, berpegang teguh dengan tauhid. Di tengah kekacauan dunia ini, pegang akidah, pegang-pegang. Sepegang-pegangnya. Pertanyaannya adalah muncul. Bagaimana cara kita memegang akidah tersebut? Ini peran penting orang tua hari ini Pak. 1, Bapak Ibu kata Imam Al-Ghazali, kontrol seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya sangat berperan terhadap rusak atau baiknya anak. Sekarang kita cocokologikan dengan keadaan. Orang tua yang acuh dengan sikap anaknya bersiap dengan kerusakan. Orang tua yang acuh dan tidak open terhadapnya, tidak care terhadap anaknya, bersiap untuk kerusakan. Kita ambil contoh, sebelum adanya teknologi. Kalau ada ayah, ada anak, saling tidak komunikasi. Ini kita ambil permisalan tanpa teknologi. Di rumah saja, yang satu anaknya rajin baca buku, yang satu bapaknya baca buku, tidak ada komunikasi. Komunikasinya pas nak makan, selesai. Tidak ada komunikasi yang lain, tah sholat, tah peringatan apa dan lain sebagainya. Ini orang tuanya yang acuh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi pada anak ini? Apa yang akan terjadi kepada anak ini? 1 Pak, hilangnya perhatian. Ini harus dicam baik-baik Pak, jangan dianggap remeh ini.
hilangnya perhatian ini. Nanti kalau hilang perhatian ini, dia akan cari perhatian yang lain. Siapa yang akan memberikan perhatian yang lain? Kawan-kawannya. Apa masalahnya kalau dia mendapatkan perhatian yang lain daripada kawan-kawannya? Masalahnya pada pergaulannya. Kalau pergaulannya baik, agama, membaca Al-Quran, aman kita Pak. Tapi kalau pergaulannya narkoba, apa kata anaknya? Aku lebih milih kawanku Pak. Di rumah aku tak ada komunikasi. Kalau di luar aku bisa banyak. Senang aku berkawan dengan yang lain. Itu salah siapa Pak? Jadi Bapak Ibu mohon maaf, sesibuk apapun tolong sampaikan kepada anak-anaknya. Yang atuk-atuk sudah punya cucu. Tolong sampaikan kepada bapak mamanya. Beri porsi yang tepat untuk anaknya. Wajib Pak, wajib. Di tengah era disrupsi sekarang, wajib memberikan waktu untuk anak. Maka saya sarankan Pak, siapapun dia, baik atuk, baik bapaknya, tinggalkan HP kalau sudah sampai ke rumah, berikan porsi kepada anak, waktu untuk bermain kepada anak. Jangan sampai dia cari lingkungan yang lain, mohon maaf kita tak sanggup kontrol. Dan yang terjadi, kerusakan. Itu jelas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, bagaimana cara kami mengkontrol Pak Ustadz? Itu Bapak Ibu gunakan kekuasaan kita sebagai orang tua. Tidak ada tontonan. Misalkan, ya tegas sedikit-sedikit gak apa-apa Pak sama anak Pak. Jangan anak yang tegas ke kita. Kalau Bapak tidak bolehkan aku tonton, keluar aku dari rumah. Ya udahlah tontonlah nak, enggak apa-apa lah. Nanti kau keluar pula dari rumah. Kalau saya digitukan Pak, pergi. Itu pernah saya gitukan Pak. Jangankan kepada anak saya, adik saya bilang begitu. Kalau ente tidak mau sholat, ente jangan tinggal di sini. Ini bukan rumah untuk para pelaku maksiat. Tersinggung dia, biarkan dia tersinggung. Pada akhirnya dia mikir kan. Mikir. Apalagi anak zaman sekarang Pak. Mohon maaf, anak zaman sekarang ini mohon maaf banyak yang manja. Kalau tidak ada duit, dia tak bisa main HP Pak. Ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Pak minta duit. Untuk beli apa? Beli paket internet. Memang ketika paket internet sudah ada, dia pergi balik. Ketegasan orang tua penting. Kedisiplinan Pak. Tolong bangun betul itu Pak. Bangun betul. Nah yang paling penting yang ketiga. Ini yang paling penting Pak. Orang tua tolong care dengan ibadah anak. Caranya bagaimana? Kita yang punya ibadah dulu. Jangan kita nih Pak suruh anak sholat, kita tak sholat. Itu menjadi peluang bagi anak. Bapak aja tak sholat, ngapain kami sholat? Kata dia. Iya juga Pak. Ini dakwah bilhal Pak, dakwah bilhal. Maka penting Pak, penting betul. Itu kontrol kita Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang sholat, Bapak Ibu ngaji. Bilang Pak, harus tegas-tegasan dalam urusan akidah, dalam urusan iman, dalam urusan ibadah. Wajib tegas, wajib. Wajib. Anak sekarang, kalau tidak diwajibkan, kalau tidak ditegaskan, kita yang selesai Pak. Kita yang nyesal Pak. Kawannya lebih banyak. Makanya Nabi bilang, umur 7 tahun perintahkan sholat. Umur 10 tahun pukul dia kalau tak sholat. Bapak Ibu tahu, karena di umur 10 tahun itu kalau kita tidak punya ketegasan terhadap anak, mohon maaf Pak, lebih banyak perhatian luar daripada perhatian dalam. Sehingga ketika dia bergabung dengan anak, dengan kawannya yang SMP itu, yang setingkat, dan dia sudah punya masa remajanya, disinilah pengaruh puberitas, apa bahasa gaulnya, puberitas terkuat. Kalau istilahnya itu apa ya, pokoknya itulah. Nah, masalahnya pada masa puber ini Pak, itu pengaruhnya bukan hanya media saja. Perempuan. Anak SD bisa ngerokok, anak SD. Ini langka betul Pak, langka betul. Saking bebasnya pergaulan berarti. Artinya apa? Kita tak salahkan orang luar dulu, kita salahkan dulu. Kontrol orang tuanya seperti apa. Makanya Bapak Ibu, sumber kita sekarang itu masalah kita ada di iman. Makanya kenapa Prof. Nokib Alatas itu bilang, salah satu strategi untuk membangun kembali peradaban Islam itu adalah iman. Pak. Kalau yang bicara iman, itu jelas Pak. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, seberapa besar kita memaknai saudara kita sesama mukmin? Seberapa besar, Pak? Itu penting bagi kita untuk kita pahami. Innamal mu'minuna ikhwah. Mana yang disebut dengan persaudaraan itu mana? Nabi bilang begini, bahkan sahabat bilang ini, bahkan ulama mengatakan menegaskan begini. Ada orang kita punya saudara kandung, tapi saudara kandung kita ini tidak muslim. Tapi kita punya tetangga kita mukmin, rajin sholat dia, Pak. Ke masjid dia, baik dia. Di antara dua ini mana yang paling prioritas, Pak? Mana yang paling prioritas dalam agama? Sekalipun keluarga kandung, kita harus lebih loyal terhadap sesama mukmin. Satu akidah. Coba bayangkan begitu agama mengajarkan, Pak. Itu orang saudara kandung, Pak. Saudara kandung kalau dia beda agama, kita harus lebih loyal kepada sesama mukmin ketimbang saudara kandung kita sendiri. Bahkan itu menjadi persoalan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami sampai sebegitunya, Pak. Tidak mau terima kita. Itu kan saudara kandung saya, Ustaz. Meskipun dia kafir, tapi dia saudara kandung. Betul. Tapi di neraka dia tak, di surga dia tak masuk. Betul, Pak. Mohon maaf, Pak. Kafir tak akan masuk surga, Pak. Akidah itu, Pak. Akidah. Makanya yang dikhawatirkan oleh siapa namanya itu? Yang dikhawatirkan oleh Buya Hamka itu adalah di akhir zaman itu banyak kesyirikan. Syiriknya modern semua, katanya. Syiriknya modern semua. Ya yang Bapak Ibu tengok sekarang lah. Ada yang mempertuhankan hawa nafsu dia, ada yang mempertuhankan HP, mempertuhankan duit, mempertuhankan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu persoalannya apa? Akidah. Akidah, Pak. Akidah. Loyal kita terhadap orang kafir. Kita mukmin, tapi loyal kita kepada orang kafir. Itu akidah, Pak. Rusak akidah kita, Pak. Sementara sesama muslim kita mencaci, memaki, mengkafirkan. Sesama muslim. Sesama muslim. Sementara kita dengan orang kafir kita bersahabat, Pak. Lebih enak belanja di situ lagi. Meskipun dia kafir, tapi murah. Kita lihatnya murah mahalnya. Bukan lihat akidahnya, bukan lihat imannya, Pak. Itu menjadi persoalan. Persoalan, Pak. Siapa orang yang memunculkan ide seperti ini? Kafir, Pak. Yahudi, Pak. Orang liberal, Pak. Kenapa sebegitu yakinnya, Ustaz? Yakin betul, Pak. Kenapa kok yakin betul, Pak Ustaz? Itu yang mereka lakukan. Dan itu yang mereka inginkan. Memisahkan kita. Makanya mereka nggak mau kita bersatu, Pak. Nggak mau. Tidak mau kita bersatu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Sudah jam 6.40. Kita tutup atau kita teruskan, Bapak Ibu? Nah, kita tutup. Tutup apa terus? Ini agak ragu sih nih. Baik, kita cukupkan, Bapak Ibu ya. Atau kita teruskan? Sedikit lagi lah. Tapi ini antara anak susah juga nih. Jadi gini, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu. Kesimpulannya begini. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang hidup di akhir zaman, mukmin yang hidup, bukan orang yang hidup, tapi mukmin yang hidup di akhir zaman itu kalqabid al-jamri, kata Nabi. Seperti sedang memegang bara api. Saking susahnya hidup di akhir zaman itu, Pak. Maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Kalau saya mengibaratkan begini, orang yang berpegang teguh dengan akidah di akhir zaman itu, ini ada paku yang banyak. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat. Paku yang banyak. Kita berjalan di atas paku itu, Pak. Berjalan kita di atas paku itu. Kira-kira Bapak Ibu jalannya kencang atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Apa alasannya, Pak? Biar nggak tertusuk. Kenapa demikian? Begitulah akidah kita sekarang, Pak. Begitulah kita sekarang. Sekarang saya tanya, enggak usah kita ke lingkup luar. Sesama mukmin. Ada aliran sesat. Aliran sesat itu kata Majelis Ulama Indonesia, lebih daripada 1000 aliran sesat itu eksis tumbuh di Indonesia. Lebih dari 1000. Aliran sesat itu eksis dan tumbuh. Pertanyaannya, sesat itu hanya sesat secara ibadah atau sesat secara akidah juga? Sesat secara akidah, Pak. Kalau cuma perbedaan ibadah, nah ini saya tak sindir tapi kontennya begitu memang. Kan orang sekarang lagi rame tuh antara Iran itu Syiah, kafir dah, kata gitu. Sekarang kita lurusin sedikit, Pak. Kita lurusin sedikit. Kalau cuma persoalan pada ibadah saja, Pak, itu masih mending, Pak. Tapi kalau rusaknya pada persoalan akidah, berbahaya, Pak. Sangat berbahaya sekali. Sedangkan rusak pada persoalan ibadah saja, itu bisa membuat kita tumpah darah, Pak. Tumpah darah. Bayangkan tumpah darah itu apa? Bisa kita bersenggolan dan bisa kita tidak bertegur sapa sesama muslim. Hanya karena beda pandangan. Bagaimana kalau berbeda akidah? Bisa dipahami, Bapak Ibu ya?
Begitulah pentingnya akidah. Di tengah orang yang memegang akidah, kita yang kuat. Kenapa tadi kita katakan begitu harus pelan-pelan, Pak? Karena kiri kanan ini menghasut untuk merusak akidah kita, Pak. Kiri kanan. Kiri kanan. Sampai mereka berani mengatakan, oi, kita harus bela orang kafir. Kita harus jaga mereka. Mereka kita jaga, orang muslim kita biarkan mati. Itu akidah, Pak. Akidah. Dalilnya ada, kita harus bermuamalah dengan orang kafir. Dalilnya benar, yang salah ente. Kenapa yang salah kita? Karena Anda memahami dalilnya nggak tepat. Artinya kalau Anda sudah kuat muamalah Anda sesama muslim, baru Anda boleh bermuamalah dengan orang kafir. Tidak ada porsi untuk orang kafir lebih besar daripada orang mukmin, Pak. Nggak ada. Itu loyalitas, Pak. Al-wala wal bara. Itu akidah. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Ini poin penting, Pak. Kadang kita nih rusak di sisi akidah kita nih, Pak. Masalah besar kita nih. Ustaz, kami Ustaz, di rumah sakit itu pelayanannya, rumah sakit kafir itu pelayanannya bagus banget, Pak. Bagus banget, Ustaz. Makanya kami lebih baik ke situ daripada rumah sakit muslim. Itu wajah-wajahnya orang-orang muslim itu, wajah-wajah bidannya, wajah-wajah perawatnya kemasam semua, Ustaz. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghadapi kalau ada pertanyaan begitu? Lebih baik kami masuk rumah sakit non-muslim daripada kami masuk rumah sakit muslim. Itu dari dulu sampai sekarang saya masih dengar, Pak. Sekarang ingin kita luruskan dulu, Pak. Kalau rumah sakit muslim, perawatnya tidak mau tersenyum. Yang disalahkan rumah sakitnya atau perawatnya? Satu. Kalau rumah sakit non-muslim, bagus dia. Pelayanannya bagus, senyumnya. Kira-kira yang dibenarkan apanya? Agamanya atau pelayanannya? Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi tolong dipisahkan dulu. Tapi kan Ustadz, Islam tuh mengajarkan lemah lembut. Betul. Tapi bisa jadi Anda sedang bertemu dengan orang yang mukanya masam. Sedang bertemu dengan orang yang mukanya masam. Kita tak bisa mengeneralisir, Pak. Itu akidah kita, Pak. Rusak kita, Pak. Kalau kita katakan mereka lebih baik daripada kita, mohon maaf, non-muslim lebih baik daripada Islam, rusak akidah kita, Pak. Rusak. Itu poin penting. Makanya persoalan begini, itu kita bahas dulu waktu kami hidup di Jogja, Pak. Itu kita bahas habis itu. Bagaimana orang loyal, bagaimana skema loyal terhadap muslim itu dan loyal terhadap kafir itu seperti apa. Kita boleh loyal terhadap orang kafir. Orang kafir yang kita loyali itu, Pak, mohon maaf, kafirnya kafir zimmi. Orang kafir yang masih dalam tataran dijaga oleh negara. Bukan kafir harbi. Lah kalau kita kerjasama dengan Amerika, jelas-jelas memusuhi kita. Itu kaitannya dengan apa? Nifak dan akidah. Ini masalahnya, Pak. Masalah kita di situ. Nah ke depan itu jangan salah kalau mohon maaf. Ini tidak ada yang live ya. Mohon maaf kalau seandainya nanti kurikulum kita nih bercampur dengan kurikulumnya Yahudi. Semakin berat enggak tuh tugas kita, Pak? Semakin berat. Baik, jadi kontrol orang tua. Yang keempat, Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali pernah menasehati muridnya dalam kitab Ayyuhal Walad. Jadi pernah muridnya itu bertanya tentang susah hafalan, menjaga hafalan, bagaimana hidup dengan keadaan. Dia sudah selesai belajar. Bagaimana dia mengaplikasikan ilmunya di luar, bagaimana sikapnya di luar. Imam Ghazali tulis kitabnya, Ayyuhal Walad. Itu nasihat untuk muridnya. Satu di antaranya, Bapak Ibu. Wahai anak muda, anak-anakku, murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali. Yang paling penting dari kitab itu, jaga akidah kalian. Jaga akidah. Nabi pernah bilang kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jaga nilai-nilai agama. Itu pegangan, Pak. Pegangan. Maksudnya apa? Sekarang Bapak Ibu, saya tidak sedang mencela siapapun. Tapi mohon maaf. Pandang ini dari sisi yang baik. Banyak tren yang muncul sekarang. Tren sekolah, rumah tahfiz. Tolong Bapak Ibu yang mau masukkan anaknya ke sekolah rumah tahfiz, silahkan. Kita tidak ada masalah. Silahkan, Pak. Tapi mohon maaf. Tolong difilter. Tren ini sudah menjadi, mohon maaf, kita agak sulit membedakan mana yang murni untuk pendidikan agama, mana yang murni untuk mencari duit.
Karena untuk mencari uang hari ini dengan menjual agama mudah, Pak. Mudah sangat. Kita tidak suudzon. Demi Allah kita tidak suudzon. Kita hanya khawatir, Pak. Agama menjadi sebab untuk mencari cuan. Travel umroh saja atas nama umroh, Pak. Tapi bisa nipu, Pak. Itu travel umroh. Bisa nipu atas nama apa? Kita harus melayani umat. Labbaik Allah. Tapi mohon maaf, Pak. Sampai sono ditelantarin. Nipu nggak tuh? Nipu, Pak. Bisa kok. Apalagi yang lain. Panti asuhan aja mereka jual. Apalagi? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Itu keadaan, Pak. Itu faktanya. Jadi, nah sekarang saya memang sangat menganjurkan kepada kita semua, Pak. Yang punya cucu, yang punya anak. Sekolahkanlah mereka di tempat yang mohon maaf. Jelas. Apa yang jelas itu? Jelas pendidikannya, jelas arah agamanya, kemana akidahnya. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Salah satu yang bisa membuat kita bertahan di akhir zaman itu adalah yang punya akidah yang benar. Yang punya iman yang kuat. Yang masih berpegang teguh kepada para sahabat. Yang masih berpegang teguh kepada tabi'in orang-orang saleh, Pak. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidina min ba'di. Bapak Ibu, itu Nabi yang bilang, bukan saya, Pak. Kata Nabi, sebaik-baiknya masa itu masa Nabi. Yang kedua sahabat. Yang ketiga tabi'in setelahnya, Pak. Kemudian setelahnya habis, kata Nabi. Nabi diam, Pak. Artinya, kemana lagi kita berkiblat kalau bukan ke situ? Kemana lagi kalau kita mengambil ibrah kalau bukan pada para sahabat, Pak? Itu poin penting untuk kita pahami. Karena mohon maaf, kita sedang berada pada posisi tersebut. Dan inilah masa kita, Pak, untuk membaktikan diri kita kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, menjaga akidah di akhir zaman itu harus dengan ekstra, harus dengan sekuat tenaga. Jangan kasih celah. Artinya begini, kenapa jangan kasih celah? Jangan biarkan kerusakan-kerusakan dari luar itu bisa masuk. Maka bahasanya kemarin itu kalau Dr. Budi Asri bilang ketahanan rumah tangga. Nah ini penting, Pak, ketahanan rumah tangga ini penting. Penting sangat. Kalau bahasa Agim itu dimulai dari keluarga, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang paling kecil. Agim mengajarkan begitu. Tapi jangan lihat sisi lainnya, Pak ya. Lihat sisi itunya gitu. Itu penting, Pak. Kenapa kenapa dikatakan oleh beliau ketahanan rumah tangga? Lemah daya tahan rumah tangga masuk semua, Pak. Masuk semua. Uniknya kalau rusaknya di luar masih mending. Kalau rusaknya membawa virus ke dalam rumah, kalau satu yang rusak tapi dibawanya virus itu ke dalam, semua dalam itu rusak, Pak. Tapi kalau dia rusak di luar, masih ada kemungkinan untuk bisa memperbaiki dia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, lingkungan. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau khawatir betul kita dengan lingkungan ini, tolong punya kontrol yang kuat. Ada seorang bapak-bapak, kebetulan kawan saya, dia punya anaknya itu sudah kuliah sekarang, perempuan. Setiap hari dia antar, setiap hari dia antar, setiap hari dia jemput. Saya tanya, ketat kali penjagaannya, bahkan anaknya nggak bisa pakai motor, Pak. Bahkan kalau anaknya minta diajarkan naik motor dia nggak mau. Tapi sekarang kayaknya sudah diajarin tuh, Pak, naik motornya. Saya bilang kok ketat kali ngajarinnya gitu. Aku takut nanti anakku salah pergaulan. Tapi satu ketika saya tak sengaja ke rumahnya, Pak. Tak sengaja saya ke rumahnya. Dan saya lihat, Pak, itu. Saya tak sebut nama kan. Saya lihat bagaimana. Saya bilang, ada yang lebih penting yang harus antum jaga. Saya bilang, apa itu, katanya? Pakaiannya, saya bilang. Pakaiannya. Itu lebih penting untuk dijaga. Ibadahnya gitu. Kita jaga anak, tapi anak kita biarkan keluar dengan pakaian, mohon maaf, sempit sesempit-sempitnya. Mohon maaf. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kurang sinkron nampaknya, kurang sinkron. Jadi, begitulah beratnya hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Ya harus begitu tuh biar cepat selesai kan gitu tuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya minta maaf tidak bisa lebih lama Bapak Ibu. Biasalah tugas negara
Mudah-mudahan, tapi ini udah lama kali, ini udah jam 6 lebih 50 ya. Berapa menit? Berapa lama? Oh, 56 menit. Alhamdulillah tidak lama-lama banget lah. Jadi begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Ramadan ini, kalau Hasan Albana bilang Ramadan itu bulan pendidikan. Jadi kita bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Khususnya untuk anak-anak. Di rumah Bapak Ibu, anak-anak suruh ngaji, paksakan. Kalau kita mau mengambil contoh dari para sahabat, itu Utsman bin Affan itu 8 kali dia khatam Quran dalam 1 hari 1 malam, Pak. 8 kali. Itu Utsman bin Affan, Ustaz ya? Ya, itu Utsman bin Affan. 8 kali itu khatam ya. Khatam 1 hari 1 malam. Berarti 4 kali malam, 4 kali siang. Nah, jadi kalau bisa seperti itu alhamdulillah banget, Pak. Tapi kan saya agak khawatir sedikit gitu. Nggak tahu Ustaz Riza, bisa khatam dalam 1 malam 8 kali 8 kali dalam 1 hari 1 malam. Nah, itu kalau Ustaz Riza aja geleng-geleng, Ustaz Nasri? Nah, insya Allah lah. Kalau Pak Imam kita ini insya Allah. Tapi kalau Ustaz Riza aja geleng-geleng, apalagi kita, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya sebenarnya tak pun bisa kita mencontoh seutuhnya. Setidaknya ada yang kita bisa bawa. Setidaknya. Minimal 1 hari itu Bapak Ibu. Minimal 1 hari itu anak kita ada mengajinya. Itu paling minimal banget. Anak kita wajib ada ngajinya. Nah, tolong itu diwajibkan. Makanya kalau bahasa Ustadz Budi Asari itu harus ada kurikulum rumah tangga. Terkhusus dalam persoalan ibadah itu harus ada. Sedangkan pendidikan umum aja ada kurikulumnya. Masa rumah tangga ibadah yang paling penting untuk mengantarkan kita ke surga kita nggak punya kurikulum. Iya, kurikulumnya udah dicampur dengan Amerika gimana Ustadz? Oh ya, itu lain cerita ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, menjaga akidah kita. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اختمنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.